Dalam menjalankan bisnis Tupperware, pasti memiliki kelompok dan jaringan sosial. Kelompok memiliki arti dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung yang bekerja sama untuk meraih tujuan tertentu. Jaringan sosial, yakni pola koneksi informal di antara individu-individu dalam suatu kelompok. Menjalani bisnis Tupperware ini memiliki tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, tahapan pembentukan. Orang-orang yang bergabung memberikan tujuan struktur yang akan dilakukan. Kedua, tahap pancaroba, yaitu adanya ketidakcocokan di dalam kelompok. Ketiga, tahap penormaan, yaitu adanya kecocokan dan satu pemikiran antar kelompok. Keempat, tahap pelaksanaan, telah melaksanakan tugas sesuai apa yang dilakukan. Tahap penundaan, yaitu menyelesaikan tugas-tugas. Bisnis Tupperware ini memiliki jenjang status yang berbeda-beda. Ada tingkat manajer, tingkat sesama member, dan lain-lainnya. Dan setiap menjalani suatu bisnis pasti mengalami pasang surut. Kelompok manajemen D3 akuntansi tujuan kesini untuk tanya-tanya soal jaringan sosial Tupperware. Jadi kita pengen tanya, sejak kapan sih Bapak mulai usaha Tupperware? Desember 2012. Awalnya itu istri yang ini ya. Itu Januari 2009 awalnya. Terus dia ya itu jalan hingga akhirnya dia nggak ini lagi, nggak karena dia sibuk ngajar, jadi nggak, awalnya yang yang ini yang ngambil barang sama yang nganter-nganter barang saya ya. Kemudian karena nggak efektif harus ke kantor, dia nggak bisa, akhirnya menggantikan peralihan dari istri saya. Ya itu dia Bapak langsung ada member bawahan gitu atau? Ya awalnya ya member dia itu sebenarnya mengganti nama, jadi semua sistemnya berubah semua. Jadi member lama diaktifkan kembali, jadi tapi masuk jaringan saya jadinya. Jadi semua data istri saya itu di kantor itu sudah nggak ada lagi, diganti data saya semua, termasuk membernya juga member lama sama member baru, diperbaharui yang lama. Jadi semuanya jadi baru semua karena masuk jaringan saya semua. Suka dukanya itu gimana tuh jaringan ini? Kalau yang namanya jaringan ya, kalau sukanya dulu banyak ya, sistem yang jelas yang di Tupperware gitu ya. Kemudian keuntungannya kita berbisnis Tupperware kan tidak mengganggu pekerjaan, tidak mengganggu aktivitas, termasuk kita banyak di rumah bisa, kalau kita ada acara juga bisa bawa anak gitu, jadi tidak mengganggu ya sebenarnya. Nah kalau dukanya ya kadang-kadang ya karena banyak orang mesen barang, nah barangnya nggak ada, karena kan itu yang jadi ininya, yang jadi dukanya di situ kan, nggak ada barangnya, orang banyak yang minta, akhirnya kan mereka nyari ke tempat lain, walaupun dia membernya dia nyari ke tempat lain yang nggak ada, karena kita nggak ada barangnya gitu. Kemudian kendalanya juga kadang-kadang pas kita mau berangkat, kita ada pekerjaan gitu ya, pas kita mau ngambil barang gitu kan, barang dari Jakartanya kan ke distributor itu ada jadwalnya juga. Itu juga dukanya, masalah distribusi barang gitu, pengambilan barang itu masih itu yang. Selama ini sulit, lancar apa sulit atau gimana? Alhamdulillah sih lancar ya, cuma kesulitan yang pasti ada ya, pasti ada sebagai tantangan gitu ya. Tapi ya karena kita selalu positive thinking ya, alhamdulillah semuanya enggak ya berjalan seperti biasa aja. Karena memang masih status sampingan ya, bukan utama, karena kita punya peluang utama ya. Jadi bisnis ini hanya sampingan, membantu. Cuman penghasilannya sangat membantu gitu, walaupun di sampingan tapi sangat membantu, terutama di pendidikan anak-anak. Keuntungannya itu ya keuntungannya ini di anak-anak bisa sekolah gitu kan. Ya walaupun kita nggak ditaper juga bisa, tapi kalau ditaper kita pemasukannya itu ada lah ya. Yang emang besar keuntungannya yang kita Tupperware itu. Itu penghasilannya gimana itu? Itu per bulan atau tergantung dari
tergantung dari penjualan kita saat itu. Jadi kan dia sekian persen masuk ke kita gitu. Misalnya member kita punya 10 member, kalau semuanya belanja, keuntungan member kan memang itu jatah member. Nah kita langsung dari kantor itu sekitar 7% lah dapatnya. Nah bisa naik lagi kalau kita makin banyak penjualan, ya dia naik lagi di luar produk-produknya gitu ya. Karena Tupperware itu 50% itu keuntungan itu di barang. Kita dapat barang-barang yang ini, yang kalau kita jual memang harganya lumayan mahal gitu. Itu yang ininya. Terus kalau misalnya nih ada Tupperware barang baru gitu, jadi Bapak apa sih istilahnya memasarkannya ke orangnya gimana, ngasih tahu apa ya, kalau Tupperware itu karena sudah banyak dikenal, jadi nggak hanya lewat katalog, terus juga di Facebook sama di internet kan udah banyak ya. Jadi sebelum katalog itu keluar banyak yang udah tahu gitu. Jadi kadang kita dihubungin dulu sama katalog itu. Jadi begitu ada meeting di kantor, katalog bisa dibeli, kita langsung seminggu itu kita sebarin kita antar katalog dulu. Setelah itu kan barang ada pemesanan gitu. Jadi sebenarnya untuk nggak ada kesulitan itu, nggak terlalu sulit untuk menjual Tupperware itu, karena banyak yang sudah mengenal Tupperware gitu. Jadi hanya lebih banyak menjual ya katalog lah, yang ngirimin katalog. Kalau yang menjual sebenarnya itu yang member kita gitu. Kalau status kita kan hanya apa ya, ngambil nganter gitu. Jadi yang sebenarnya yang menjual itu yang member kita itu. Nah, kalau di Tupperware kan namanya konsultan ya. Jadi member baru itu namanya konsultan. Nah, yang aktif berjual tuh konsultan itu. Kita hanya memotivasi konsultan itu. Jadi kayaknya misalnya adek gabung, jadi nanti saya memotivasi adek, nanti ada yang ngumpulin orang menjual Tupperware tuh ada itu. Jadi lebih ya itu ininya, jenjang karirnya ya. Nanti kalau adek nanti mau naik lagi ya ngerekrut, nyari beberapa orang, nanti mereka yang berjualan, kita hanya memotivasi ngambil barang itu aja yang ininya. Nah keuntungannya kita tuh 3% dari 7% dari member kita itu ya kita tanpa mengganggu keuntungan dia ya. Keuntungannya emang dia dapat semua, kita dapat dari kantor. Jadi kalau udah level manager itu ya itu keuntungannya langsung dari kantor, tidak mengambil keuntungan dari konsumen lagi. Ada berapa member dari Bapak sendiri? Kita kan pakai jenjang karir ya. Kalau untuk jadi itu kan Jakarta Power itu ada konsultan, ada tim kapten, terus ada manajer. Nah saya kan udah ada di level manajer. Waktu saya mau ke tim kapten ini, saya harus mencari 3 orang yang semuanya bisa aktif berjualan. Nah untuk mencapai ke manajer ini saya harus mencari 6 orang lagi. Jadi untuk mencapai manajer dia harus punya 9 rekrutan, 9 konsultan gitu ya, atau 9 member. Nah setelah jadi manajer itu, untuk mempertahankan status manajer, dia minimal dalam 3 bulan itu harus dapat 2. Jadi kita harus aktif mencari. Ya alhamdulillah sejauh ini ya kita mencari, ada juga yang nyari, yang mau jadi member itu banyak. Kemudian kita juga kalau kita belum dapat, nah kita harus nyari orang, memprospek orang untuk menjadi member kita gitu. Jadi kalau totalnya udah nggak tahu ya, kalau 50-an ada lah, tapi mereka tidak semuanya aktif. Ada yang hanya untuk jadi member aja, untuk dapat feedbacknya kan bagus. Ada yang ngambil tasnya aja, ada juga pingin belanja konsumsi sendiri gitu, nggak berjualan ada juga. Jadi kalau yang aktifnya paling 10 lah, yang nggak aktifnya banyak, hanya untuk belanja biar dapat diskonnya aja dia itu. Jadi memang karena biasanya itu orang-orang bekerja kayak gitu, dia hanya untuk member, untuk beli dia dapat potongan harga. Kalau dia emang mau berbisnis kan dia aktif ini, dia aktif belanja dia. Itu nggak ada batas, maksudnya kan kalau kerja ada masanya gitu, kayak pensiun gitu. Jadi kalau dari Bapak sendiri ada masa-masa itu nggak, atau? Iya, kalau Tupperware itu apa ya, karena dia kalau di perusahaan itu dia tuh ini apa yang freelance gitu. Jadi kita tuh status karyawan freelance ya kalau di perusahaan. Jadi kalau kita berhenti saat ini bisa juga berhenti. Kita tidak aktif berbelanja ya berhenti gitu. Tapi kalau kita meneruskan juga sampai tua juga bisa gitu. Jadi
jadi nggak ada batas waktu gitu. Orang tua banyak juga yang baru bergabung, banyak juga anak SMA juga ada juga gitu. Jadi emang di Tapar itu tidak ada batasan, semampu kita aja. Jadi benar-benar emang menguntungkan gitu ya Pak ya. Alhamdulillah Sampingannya ya. menguntungkan sampingan. Ya kalau saat ini masih status sampingan ya. Ya kadang kan bisnis itu kan memang rezeki itu kan 9 itu dari ini ya, dari bisnis, atau dari bekerja gitu ya. Ya saat ini kita masih, karena kita masih bekerja jadi baru sampingan. Karena yang kita ajak bergabung juga ya teman-teman kerja, teman-teman dekat gitu. Kita belum seperti yang lain. Kalau orang yang betul-betul bisa Tupperware kan dia aktif, dia berjualan itu dia keliling nyari rekrutan, nyari member-member baru. Karena member baru itu akan membantu penjualan gitu. Karena yang kalau manajer itu kan dia nggak aktif party lagi, dia yang party kan member dia itu. Kita hanya memotivasi aja. Nah kalau seperti kita kan karena kita punya terikat waktu kerja juga, jadi kadang pada saat ini kita nggak bisa gitu. Jadi emang inilah ada kelemahannya di situ. Kalau memang mau ditaper itu emang harusnya fokus dia. Kalau dia mau keuntungannya jauh lebih besar emang harus fokus. Dan emang ada yang tuh nyampe ratusan juta gitu, karena udah fokus ya. Kalau seperti kita kan belum sampai segitu, masih jauh lah, baru 2 jutaan lah gitu. Jadi masih ini level bawah gitu. Dulu Bapak membernya dari manajer apa emang Bapak langsung ke Tupperware atau gimana? Ada dulu kan istri duluan ya, istri kan nyari dulu. Nah istrinya ada temen, nah karena dia mau berhenti, saya nyari temen dia itu. Nah temen dia itulah yang saya ke dia dulu sekian bulan itu. Nah setelah itu baru aktif di kantor gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung kantornya, enggak. Jadi dia itu ikut dulu manajer dia itu, dibina dulu kita, setelah kita mapan baru dilepas gitu. Ya, nanti gitu. Oke. Iya. Oh ya terima kasih ya Pak semuanya. Maaf.